ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Yang kedua, ini fenomena di masyarakat itu mendatangi tempat-tempat keramat atau tempat-tempat ibadah-ibadah orang-orang kafir itu sebagai situs-situs budaya. Itu gimana Mas Itu? Sebagai budaya. Iya. Baik. Memang hal yang berkaitan dengan kebiasaan di tengah masyarakat, ada hal-hal dari kebiasaan itu dasarnya diperbolehkan. Dasarnya diperbolehkan. Iya. Jadi ketika misalnya seorang melakukan perjalanan, melakukan wisata, piknik, itu adalah hal yang diperbolehkan. Tidak dilarang di dalam syariat kita. Kecuali kalau bentuk dari perjalanannya tersebut adalah kunjungan ibadah, nah itu harus diikat dengan ketentuan syariat. Kalau dia kunjungan ibadah, tidak boleh mengadakan perjalanan ibadah kecuali untuk 3 masjid saja. Karena telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila 3 masajid." Tidak boleh dilakukan perjalanan ibadah kecuali kepada 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Hadam, masjidku ini itu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu saja yang diperbolehkan. Selain daripada itu tidak boleh melakukan perjalanan ibadah dengan maksud beribadah ke suatu tempat. Jelas ya? Baik. Kalau misalnya di kebiasaan orang ada tempat-tempat yang misalnya itu tempat yang tidak bagus, didatangi oleh kaum musyrikin atau dilakukan perbuatan kesyirikan, itu sudah ada nas nanti dari Nabi SAW larangan untuk mendatangi tempat-tempat yang seperti itu. Ini untuk menutup segala pintu yang bisa menjatuhkan orang ke dalam apa? Ke dalam kesyirikan. Iya. Karena itu diperhatikan ya, orang yang niatnya misalnya perginya itu untuk piknik, hanya sekedar jalan-jalan dunia, kemudian dia lewati hal-hal yang tidak layak seperti itu, maka itu kadang jatuh ke dalam, di sebagian hal yang dia datangi mungkin dia jatuh kepada hal yang makruh, mungkin kadang jatuh dia kepada hal yang diharamkan. Pada hal yang diharamkan. Itu kaidah umumnya dalam pembahasan-pembahasan, dan apa yang berjalan di tengah masyarakat dari kebiasaan itu harus diukur dengan timbangan syariat. Ya kalau kebiasaannya tidak ada pelanggaran, tidak apa-apa. Tapi kalau ada pelanggaran syariat, kita harus mendahulukan apa yang berjalan di dalam syariat daripada apa yang berjalan di atas adat dan kebiasaan. Ya wallahu ta'ala alam.